Halo, selamat datang di Rumah Kopi Institut. Materi Rumah Kopi Institut ini adalah bagian yang kedua, yaitu cara membuat neraca pendek. Dan ini adalah analisa ya, dalam kurung analisa. Jadi ini kita belum berjualan ya, kita masih belum berjualan. Oke, sebenarnya neraca itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya neraca dagang. Neraca dagang ini ibarat sebuah harta yang kita punya dalam satu perusahaan atau satu usaha. Yang kedua adalah neraca arus kas, di mana ini seperti dompet keluar masuknya uang. Dan yang ketiga adalah laba rugi, di mana hasil usaha itu akan ada di sini ya. Oke, yang pertama adalah neraca dagang. Jadi saya akan membuka sebuah usaha. Contoh ya, tadi contohnya adalah Budi mempunyai uang 30 juta. Oke, di sini kita akan masuk ke modal investor. Jadi saya akan jelaskan dulu. Aktiva itu apa? Aktiva itu sebenarnya sama kayak harta masuk, harta yang mau masuk ya. Dan pasiva itu apa? Seperti harta yang mau keluar. Nah, jadi aktiva pasiva ini harus balance. Jadi sama kayak arus kas, tapi aktiva pasiva ini lebih dia lebih keseluruhan ya. Kalau arus kas kan hanya perputaran uang, sedangkan neraca aktiva pasiva ini perputaran uang plus harta yang kita miliki saat ini dan historinya kemarin-kemarin. Oke, modal investor yang pertama adalah 30 juta. Oke, 30 juta. Oke, di sini Budi akan menginvestasi sebuah usaha kuliner 30 juta. Nah, ini kita akan buat sebelum tanggal 1 Januari. Bebas ya, mau Desember atau mau Januari, bebas ya. Nah, oke. Dan dia rencananya mau beli peralatan sebesar 20 juta. Oke, saya masukkan untuk peralatan di sini adalah 20 juta. Oke, sorry ya, di sini ya. Jadi di sini 20 juta. Oke, nanti ada ketemu total ya. 20 juta. Jadi dia beli peralatan itu sebanyak 20 juta. Oke. Nah, ini akan kita, jadi sisanya masih ada 10 juta. Oke. Jadi masih ada sisa kas 10 juta. Ini baru tanggal 1 ya, atau sebelum tanggal 1. Lebih baik sebelum buka ya. Jadi masih ada sisa 10 juta. Kalau dikatakan neracanya, berarti neracanya ini balance ya, balance. Nah, oke, balance ya. Sini 30 juta, sini 30 juta. Oke. Sekarang kita masuk ke dompet. Jadi 20 juta itu bagaimana cara nyimpennya? Oke. Jadi masuk 30 juta. Nah, ini baru perputaran uangnya. Dan dia akan membeli alat-alat itu sebanyak 20 juta. Oke. Nah, berarti di sini adalah sisa 50 juta ya. Sisa 10 juta harusnya ya. Sebentar, ini ada yang salah berarti ya. Oke. Nah, berarti harusnya di sini adalah, oh sorry, ini keluar ya, keluar, sorry. Makanya kok 50 juta. Oke. 10 juta. Nah, ini kita tanpa edit ya. Jadi kita langsung. Jadi kalau ada salah ya langsung kita koreksi ya. Oke, jadi sisa kasnya adalah 10 juta. Benar ya? Sini sisanya adalah 10 juta. Oke. Jadi 20 juta ini kita belikan alat-alat seperti mesin dan lain-lain, mesin, alat-alat, bahan dan lain-lain. Nanti ada di RAB, di part selanjutnya ya, ada di RAB, rencana anggaran belanja. Ini neraca pendek dulu. Jadi ini wawasan dulu. Apa sih neraca itu, bagaimana cara menghitungnya, seperti ini. Jadi kita nggak langsung punya uang langsung kita belanja-belanja, beli-beli tanpa ada perhitungan. Jadi kita harusnya kita prediksi dulu ya, cukup apa nggak cukup. Setelah itu Budi akan menyewa sebuah sewa di muka. Oke, dia akan menyewa. Dia nggak punya tempat, dia baru beli alat, belum punya tempat. Nah, tempatnya ini misalkan dia mau
pinjam temennya, utang usaha ya. Nah, kalau ada utang usaha berarti dia mau pinjam tempat ke rumah temennya 10 juta. Ya, mungkin murah-murahan lah ya. Lahan kosong atau apa, dia buat sewa. Oke, berarti kan otomatis uangnya kan masuk toh. Ya, uangnya masuk tapi jadi tempat. Nah, dia kan utang usaha. Misalkan wah, utang itu kan riba. Nah, ini kan utang temennya ya. Jadi bukan utang di bank. Oke. Ini utang usahanya buat sewa ya, buat sewa. Oke. Nah, ini harusnya 40 ya, ketemu 40. Jadi harus sama. Harus balance, nggak boleh nanti nggak balance, harus balance. Oke, dia akan di sini masuk untuk sewanya adalah 10 juta, masuk uang dari temennya, lalu keluar 10 juta. Habis masuk langsung keluar ya. Tapi dia pun sudah punya tempat untuk usaha. Mungkin sewanya setahun ya, setahun 10 juta. Kok murah ya? Karena mungkin ya lahan mungkin ya lahan kosong atau apa ya. Nanti dibuat semi permanen atau permanen, bebas lah. Oke. Setelah itu tanggal 1 kita akan buka usaha. Nah, ini sebelum tanggal 1. Jadi ini dikatakan sebelum tanggal 1 ya, mungkin tanggal Desember atau bebas ya. Nah, sekarang tanggal 1 ini kita buka. Oke. Kita buka satu harinya itu laku 500.000. Oke, satu hari 500.000. Nah, ini nanti di part selanjutnya di laba rugi ya, lebih detailnya. Satu harinya adalah 500.000. Lalu rumusnya sebenarnya kalau dikatakan laba rugi, ini rumusnya adalah laba dikurangi rugi sama dengan profit. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan arus kas ya. Sebenarnya arus kas itu awal ditambah masuk, kas masuk dikurangi kas keluar sama dengan saldo akhir. Nah, ini kalau rumus ya. Nah, ini kalau rumus. Kalau neraca ini rumusnya penjumlahan semua ya. Berarti penjumlahan. Oke. Jadi laba dikurangi rugi sama dengan profit. Labanya cuma satu ya. Ruginya atau rugi ini sama kayak biaya ya. Jadi ruginya ini sama kayak biaya. Biaya di dalam usaha itu apa aja? Oke, yang pertama adalah HPP. Harga pokok penjualan atau disebut juga dengan biaya produksi. Oke. Jadi biaya produksi atau HPP. Saya huruf kapitalkan aja. Oke, biaya produksi. Lalu ada namanya biaya operasional. Nah, ini ya, biaya operasional. Kalau HPP ini biaya apa, seperti kayak belanja produk ya. Seperti di part sebelumnya saya jelaskan HPP itu berapa persen. Nah, kalau HPP nya misalkan modal 5.000 kita jual 15.000, itu adalah 30%. Tapi kalau modal 5.000 kita jual 10.000, itu adalah 50%. Jadi HPP ini kita pakai 30%, tergantung Bapak Ibu mau 50% atau 30%. Jadi ini kembali ke harga jualnya ya. Oke. Lalu biaya operasional seperti listrik, wifi ya, terus air atau biaya tak terduga itu sekitar 5% ya. Oke. Lalu ada namanya gaji ya. Wah, ini Budi ini ya langsung pakai karyawan ya, karena dia mungkin sudah pernah mengelola sebuah usaha atau sudah pernah jadi karyawan di bidang kuliner, jadi dia langsung pakai karyawan. Tapi kalau bagi kita yang belum pengalaman ya, mungkin kita lebih baik kita jaga sendiri atau pakai karyawan satu ya. Ini dia pakai karyawan 5 orang ya. 3 orang aja dulu ya, 3 orang dulu. Gaji karyawan itu maksimal 20%. Biaya produksi maksimal 30%, biaya operasional 5%, gaji karyawan maksimal 20%. Lalu ada namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini 10%. Seperti apa? Kayak sewa tempat, lalu pajak ya, lalu kredit dan lain-lain. Jadi mengangsur ya, nilainya mengangsur jadi 10%. Oke, sekarang kita tinggal total aja. Bulanannya ini kalau biaya produksi 15 juta, kalau omsetnya 15 juta, jadi biaya produksinya adalah 15 juta dikali 30% ya, tinggal dikali 30%. Oke. Jadi tinggal 4,5. Oke. Lalu 15 juta ini dikali 5% ya untuk biaya operasional.
seperti wifi ya, listrik dan lain-lain ya. Lalu gaji karyawan ini adalah 20%. Nah, ini 20% dikali 20%. 3 juta pas kan, gajinya 1 juta 1 juta 3 orang. Lalu biaya tetap adalah 10% ya. Seperti kayak hutang piutang, kredit, asuransi dan lain-lain. Oke. 1.500.000. Jadi total biayanya adalah kita total presentasinya dulu ya. Jadi kalau presentasinya adalah berarti 55%. Wow, hebat ya. 30, 50, 60, 65%. Wah, costnya adalah 65%. Tapi di sini biaya produksi kadang membengkak ya, tergantung, kadang nggak laku atau hujan, jadi es batu itu cepat nyair, lalu bahannya busuk dan lain-lain, itu juga pengaruh. Jadi karena di kuliner itu bahannya tidak tahan lama ya, mudah basi, jadi harus segera dieksekusi, segera dijual. Kalau tidak dijual ya costnya akan membengkak terus ya, bisa nggak hanya 30%, estimasi 30%, tapi biasanya bisa 40%, bahkan 50%. Kalau dimakan sendiri, wah itu karyawannya makan sendiri padahal nggak boleh, wah itu tambah bengkak lagi, bisa 80% ya kalau dimakan sendiri dan lain-lain ya. Itu lebih baik dijual, segera dijual. Oke ya, 30 tambah 20, 50, 60, 65%. Oke, jadi total biayanya adalah biaya HPP produksi semua dijumlah ya, dijumlah semua. Oke, nah ketemu 9.750.000. Laba ditahannya adalah 5.250.000. Ini selama 1 bulan. Bagaimana kalau selama 1 tahun? Nah, kalau 1 tahun buka terus 12 bulan tidak ada tutup. Kadang kan ada tutup ya, puasa tutup, itu kan ada, Natalan tutup, sebulan itu ada. Tapi ini kita buka terus adalah 15 juta dikali 12 adalah 180 juta. Ini kalau omset satu harinya 500.000 ya. Tapi kuliner itu memang tidak pasti ya. Kadang itu ada yang paling rame, Sabtu Minggu rame, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Ya itu tergantung kapasitas tempatnya juga. Nah, ini nanti di laba rugi aja kita bahas. Ini contoh ya. Nah, lalu biaya operasionalnya, biaya produksinya 54 juta, lalu biaya operasional 9 juta per tahun ya. Gaji karyawan 36 juta, biaya tetap 18 juta, total biaya adalah 117. Jadi profit kotornya adalah 63 juta. Oke. Profit kotornya 63 juta setahun ya, 5 juta setiap bulan. Itu kalau 1 tempat. Kalau 10 tempat, wah 600 juta. Itu konsisten ya, harus konsisten. Nah, lalu kalau misalkan modal awal kita ya, modal awal kita itu misalkan 30 juta, berarti profit kita 33 juta. Jadi dalam 1 tahun itu kita sudah balik modal kalau kita nggak kita ambil. Makanya kadang itu perusahaan-perusahaan besar itu mereka setahun pertama itu tidak ambil profit setiap bulan ya, tapi ambil profitnya setiap tahun ya, supaya untuk menjaga arus kas, supaya arus kasnya itu kuat. Kita masuk ke atas lagi. Jadi omsetnya adalah masuknya omset itu tadi 1 tahun ya, ini ngitungnya. Makanya kalau kita ngitung itu 1 tahun, tidak 1 bulan. Karena kalau pengusaha jadi pengusaha itu pendapatannya cuma setahun sekali, pengeluarannya setiap bulan. Kalau jadi karyawan pendapatannya setiap bulan, gaji. Nah, pengeluarannya setiap hari. Nah, seperti itu. Oke, lalu ada namanya biaya produksi dan lain-lain. Ini ya, kita masukkan yang setahun, kita jumlah. Oke. Jadi kalau kita jumlah ini adalah 73 juta. Nah, 73 juta kas terakhir kita, karena 10 jutanya adalah buat arus kas ya. Jadi kalau kita punya modal ya, atau kita punya uang dulu lah, simpanan di bank atau di manapun, kita ambil 50% untuk investasi, 50%-nya biarkan di bank deposito. Lalu 50%-nya tadi
kita keluarkan paling enggak 30%, paling enggak 50% tadi kita keluarkan 30%-nya. Jadi 20% itu untuk arus kas. Supaya apa? Karena dalam sebuah perusahaan itu arus kasnya semakin besar atau semakin kuat, maka perusahaan itu akan lama jalannya. Tapi kalau perusahaan itu arus kasnya sedikit, banyak utang dan lain-lain, maka perusahaan itu tidak akan lama, akan tutup. Oke, ini kas sementara ya. Jadi ini kas total akhir ya. Kalau tadi 10 juta adalah kas awal. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Jadi kas berjalan terakhir. Jadi pas tanggal 31 ya Desember tahun 2022. Oke, sekarang kita total. Jadi kas berjalan terakhir adalah 73 juta. Oke. Lalu untuk alat-alat selama setahun ini berarti kan dia akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan ini akan masuk ke dalam 20 juta ini ya, akan kita total di sini. Nah, ini kita hapus. Oke. Berarti nanti untuk peralatan tahun berikutnya 20 juta dikali 10% adalah 2 juta. Karena dia akan mengalami penyusutan. Ini dalam hal analisa ya, bukan dalam hal real. Pak, kalau saya beli pada saat ini beli mesin kopi 5 juta, terus tahun depan saya jual 5 juta lagi, ya enggak, 5 juta ya mungkin bisa 1 juta, enggak 10%. Misalkan 5 juta saya jual 4,5 juta, enggak mungkin ya, itu kan realnya. Tapi dalam realnya kan enggak mungkin 4,5, realnya kan 2 juta atau 1 juta. Kalau di nominal di datanya ya mungkin 10%. Jadi kita di sini untuk tahun depan adalah 18 juta. Oke. Dan kita akan total ya, kita akan total dulu. Oke. Jadi totalnya adalah ini kas berjalan terakhir ditambah 10 juta. Ditambah biaya alat 20 juta. Oke, bentar ya. Oke, kita tanpa edit ya, nanti kita jumlah dulu ya. Lalu ada namanya laba ditahan. Laba ditahannya adalah laba ditahannya ini bentar ya, 63 juta. Kita akan jumlah dulu. Oke, kita akan tambah dulu ya. Kita jumlah hutang ditambah modal, karena saya agak lupa rumusnya ya. Oke, sama berarti ya. Jadi nilainya sama 103 juta. Jadi kalau kita jual usaha kita itu bukan 30 juta lagi. Nah, bukan 30 juta lagi, melainkan 103 juta. Kenapa? Karena ada customernya di sini setiap hari 500.000. Maka kalau usaha semakin lama itu semakin untung, semakin cepat, singkat ya semakin buntung atau rugi. Jadi kalau orang usaha itu kok lama-lama ya, dan dia semakin kaya ya, memang semakin orang kaya ya semakin kaya. Jadi ini nanti tahun depan bisa berubah lagi, laba tinggi. Yang penting konsisten terhadap rasa, harga, pelayanan, eksistensi dan lain-lain, itu harus konsisten. Setiap hari harus sama ya, harus ditingkatkan, harus upgrade dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita jual, ada orang yang jual beli kafe rame dijual ada, tapi ya itu tadi ya, yang susahnya itu di awal ya, babat alas atau awalnya itu yang susah ya. Kalau sudah rame itu, kalau kita jual itu ya eman ya, mending kita buka cabang baru. Jadi kalau kita jual ini ya 103, tidak 30 juta lagi. Lalu uang sewanya bagaimana? Ya lunas otomatis. Ya, karena kan kita setiap bulan di sini adalah nyicil ya. Setiap bulan kita nyicil. Nah, seperti itu untuk penjelasan neraca pendek ya. Jadi mulai dari neraca dagang turun ke bawah, arus kas turun ke bawah, laba rugi, dan akhirnya naik lagi ke arus kas lagi ke
neraca dagang. Ya sebenarnya harus kasih ini nggak naik lagi ya. Setiap hari kita hitung ya, tidak setiap tahun. Ini kan contoh aja. Setiap hari kita harus konsisten ngitung awal masuk keluar. Nah, ini harus kita hitung. Baru nanti ke sini. Sekian dulu untuk part ini ya, neraca, analisa neraca pendek. Jika ada pertanyaan bisa hubungi WhatsApp kami dan kita akan ikuti video di part selanjutnya. Terima kasih.